Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan permohonan maaf atas insiden mobil layanan gizi yang menerobos sekolah dan menabrak puluhan siswa di SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan insiden terjadi karena supir cadangan mengalami panik saat memindahkan persnelen dan ia meminta agar SOP supir pengganti dievaluasi secara ketat. Sampaikan keprihatinan mendalam dan tentu saja permohonan maaf atas kelalaian petugas kami ya. Pelayanan MBG di SD itu sudah terjadi dari tanggal 24 Maret 2025 dan sejauh ini lancar karena dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam 2 hari ini supir utamanya sakit sehingga KSPPG memutuskan untuk ada sopir cadangan. Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki SIM dan mungkin hanya kurang pengalaman. Dan kami masih dalami penyebab kejadiannya karena seharusnya ketika pintu ditutup itu biasanya parkir di depan. Dan biasanya juga mobil itu datang lebih awal dari anak-anak. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru dari korban yang tertabrak mobil van pembawa makanan bergizi gratis, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Rofi Jamil di RS Koja, Jakarta Utara. Rofi, bisa disampaikan bagaimana kondisi korban dan saat ini berapa murid yang mendapatkan perawatan intensif? Silakan Rofi. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa Garuda TV. Update terbaru mengenai insiden terjadinya penerobosan mobil van yang membawa makanan bergizi gratis, khususnya di sekolah Kalibaru 1, SDN Kalibaru 1, Jakarta Utara. Terbaru memang untuk korban atau siswa maupun guru yang masih mendapatkan perawatan intensif terjadi di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan juga RSUD Cilincing. Ini total ada kurang lebih 12 korban, di mana 3 masih mendapatkan perawatan intensif rawat inap di Rumah Sakit Cilincing yang dikategorikan lukanya sedang, dan 9 lainnya ini berada di Rumah Sakit Koja dan dikategorikan luka berat, di mana dari 9 ini terdapat 8 siswa dan 1 orang guru dari SD Negeri Kalibaru 1 ini. Dan ke-9 korban ini dinyatakan luka berat karena beberapa memang tadi kami mendapatkan informasinya mendapati patah tulang, baik itu di bagian kaki maupun di bagian tangan atau kondisi tubuh lainnya, di mana tentu untuk di Rumah Sakit Koja ini khususnya tempat di mana saya melaporkan saat ini, bahwa seluruh korban ini sedang mendapatkan perawatan intensif dari dokter-dokter ahli, khususnya dokter-dokter spesialis yang menangani luka yang tentu terjadi pada masing-masing korban dari insiden ini. Dan tadi pun pada sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, Kepala BGN Dadan Hindayana turut hadir untuk mengecek kondisi secara langsung, khususnya di Rumah Sakit Koja ini, dan disusul pada pukul 15.30 Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga turut mengecek kondisi secara langsung dari korban dari insiden ini, baik itu siswa maupun guru. Sekitar 30 menit Wakil Presiden ditemani oleh Kepala Badan Gizi Nasional ini mengecek kondisi secara langsung, dan tadi tentu ada juga beberapa keterangan baik itu dari Kepala BGN maupun keterangan tertulis dari Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana Kepala BGN tadi turut menyampaikan bahwa dari data yang sebelumnya barangkali tersebar di artikel online bahwa ada 20
korban dari insiden ini, namun tadi turut disampaikan ada 22 korban. Dan tentu dari korban yang ke-22 itu 11-nya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sisanya masih mendapatkan perawatan intensif. Dan tentu tadi ada beberapa yang disampaikan juga bahwa seluruh pengobatan korban nantinya akan dibayarkan oleh Kepala BGN atau dalam ini oleh Badan Gizi Nasional, dan juga tentu beberapa hal disampaikan lainnya terkait juga evaluasi SOP dari SPPG dan pada program makan bergizi gratis ini. Begitupun juga tadi turut disampaikan dari keterangan tertulis yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa Wapres menyampaikan permintaan maaf resmi atas nama pemerintah kepada seluruh keluarga korban. Begitupun juga menyebut bahwa kejadian ini tidak boleh terulang kembali, dan beberapa hal poin lainnya yang menjadi permintaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni pertama agar para korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal, begitupun juga meminta agar adanya pendampingan dan trauma healing serta pengusutan tuntas dan evaluasi total untuk SOP kendaraan dan juga SDM pada program makan bergizi gratis, khususnya atas dasar insiden yang terjadi di SDN Kalibaru 1 Jakarta Utara itu. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan, Cica. Baik, terima kasih Rofi Jamil melaporkan langsung dari RSUD Koja, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.